Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hikmah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 77. Mal-arif, ora ono sapa al-arifu wong sing ma'rifat. Ma'rifat itu biasanya dimaknai secara harfiah mengenal diri sendiri, ma'rifatun nafsi, yang kemudian memahami ma'rifah billah, mengenal Allah. Man iku uang, bukannya orang. Ida asyarakan, nalikane isyarat sopo man, apabila dia isyarat, wajada mongko nemokno sopo man, maka dia menemukan al-haqqo ing kebenaran, al-haqqo ing kebenaran, yakni Allah. Menemukan al-haqqo ing Allah, ditemu aqraba ing lebih dekat, ilaihi maring man, lebih dekat, min isyaratihi daripada isyaratnya man. Yakni menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam sarahnya Syarhun wa Tahlil jilid 2 halaman 272, isyarat di sini ialah, maksud kami, isyarat yang ada dalam kitab Hikam 77, istimbatu asrarit tauhid, mengeluarkan, mengambil, termasuk mencari rahasia-rahasia mengesahkan Allah, min waqa'iil kauni, dari kejadian-kejadian alam, wa ahdasihi, dan apa-apa yang terjadi aktual di alam semesta ini. Rahasia tauhidnya apa? Kita gali, nah itu isyarat. Kemudian isyarat ini tentu masih membutuhkan pemahaman dari kejadian yang terjadi di dunia. Karena apa? Orang kalau yang menerapkan ma'rifat dengan jalan isyarat, dia menggali kejadian-kejadian dunia, taqallubatid dunia, berbolak-baliknya dunia, talawuni ahwali nafsi, bermacam-macam warna kondisi-kondisi kepribadian manusia. Nah, kemudian melahirkan suatu isyarat. Misalnya begini,
Ketika salah satu manusia itu menghadapi ujian atau miknah, ujian, itu berarti kan kondisi dunia. Apa isyaratnya ketika menemukan Tuhan di sana? Merasakan Allah di sana ketika mengalami mihan, artinya berbagai miknah ujian. Tergantung orang ini melihat miknah ujian Allah itu dari sudut jamal atau jalal. Kalau melihat dari jamalnya Allah, keindahan Allah, maka dia ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, sakit, bangkrut, kehilangan anak yang dicintai, maka dia memandangnya ini tanda insya Allah naiknya derajat kami. Insya Allah ini untuk memuliakan kami ke depan, maka kami diberi banyak ujian oleh Allah. Yaitu punya pikiran positif seperti itu, tapi positifnya melihat keindahan Allah. Yang kedua, melihat jalal, keagungan Allah. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, dia memandangnya, oh itu dosa saya. Itu akibat maksiat saya. Itu tanda Allah tidak suka dengan saya. Takut dia. Introspeksi diri. Takut akan dosa-dosanya. Takut akan maksiat-maksiatnya. Takut akan kekotornya jiwanya, kotornya hatinya. Nah, ini melihat keagungan Allah. Jadi isyarat yang terjadi dari alam semesta ini, dia menemukan Allah, tapi menemukannya itu dua sudut. Dari indahnya Allah atau dari agungnya Allah. Nah ini, kelas orang seperti ini berarti masih berpikir, masih melihat apa-apa yang terjadi di dunia yang dia alami. Nah, ini belum orang yang ma'rifat tingkat tinggi. Ya. Belum orang yang ma'rifat tingkat tinggi. Mal-arif, kata Ibnu Athaillah, belum orang ma'rifat sejati. Balil arif. Balik utawi wong sang ma'rifat. Balik utawi wong sang ma'rifat ikuman wong. La isyarata kang ora ana isyarat iku maujud lahu kedue man. Kalau orang ma'rifatnya tingkat tinggi, maka dia tidak melihat suasana-suasana itu lahu kedue man li fanaihi krono fanaknya man, fana itu habisnya man, fi wujudihi ing dalam wujudnya Allah, wantiwaihi lan kalempite man, orang yang ma'rifat sejati, kalempit artinya dia dilipat, sudah tidak muncul lagi, fi syuhudihi ing dalam melihat Allah. Ibnu Athaillah di halaman 274-275 menggambarkan di sini tentang ma'rifat sejati, orang yang tidak bergantung kepada kejadian alam ketika dia merasakan Allah. Wujudnya Allah, melihat Allah, syuhud. Dia tidak melihat kondisi dirinya. Nah,
Bukan berarti fana dalam arti totalitas, bukan. Tapi ini merupakan kemakrifatan yang tingkat tinggi, ya. Oleh karena itu digambarkan oleh beliau perasaan-perasaan ini adalah apa yang dialami oleh al-anbiya, para nabi, as-siddiqun, orang-orang yang siddiq, sangat-sangat jujur. Digambarkan 274-275 berbagai kasus. Kasus pertama adalah di halaman 274-275, Syarah Hikam Muhammad Said Ramadan Al-Buti jilid 2. Kasus pertama, ketika Rasulullah sedang mendekati wafat dan menginginkan wafat, beliau tenggelam dalam munajat kepada Allah seraya mengatakan, Allahumma birrafiqil a'la, Allahumma birrafiqil a'la. Ya Allah, kami ingin menyusul dengan kawan-kawan yang sangat tinggi derajatnya. Ya Allah, kami ingin menyusul bertemu dengan sahabat-sahabat yang sangat tinggi derajatnya. Nah, di sini Nabi tidak melihat dirinya yang sudah mulai uzur misalnya secara kesehatan, ya. Misalnya Nabi tidak melihat ini suatu mengangkat derajat atau mengangkat kemuliaan. Tidak begitu. Nabi langsung fokus langsung birrafiqil a'la. Kasus kedua, apa yang dialami Mu'adz bin Jabal ketika menghadapi pencabutan nyawa. Setiap beliau sadar dari pingsan, beliau membuka kedua mata seraya mengatakan, Ay Rabbi, wahai Tuhan kami, ahnaqoni khonaqatuka. Diri kami tercekik oleh cekikan-cekikan Engkau, ya Allah. Fawa izzatika, maka demi kemuliaan-Mu, ya Allah, innaka ta'lamu, Engkau tahu, ya Allah, sesungguhnya Engkau sungguh tahu, anna qalbi yuhibbuka, sesungguhnya hati kami mencintai Engkau, ya Allah. Nah, Mu'adz bin Jabal fokus kepada Allah, bukan fokus kepada dirinya, derajat atau apa itu dirinya ini makan menaikkan derajat atau ampunan, enggak. Pokoknya Engkau, ya Allah, tahu hati kami mencintaimu, ya Allah. Ini kasus kedua. Kasus ketiga dialami oleh Imran bin Husain. 30 tahun beliau sakit di atas ranjam yang terbuat dari pelepah kurma dan daun kurma. Dagingnya habis, yakni bukan habis, meleleh, artinya nggak ada dagingnya, tinggal tulang-tulang, ya, yang lemah. Dikunjungi oleh saudaranya Ala. Ala menangis melihat kondisinya Imran bin Husain. Apa kata Imran? Janganlah engkau menangis, Ala. Fa inna ahabbahu ilallah ahabbuhu ilayya. Perkara yang paling disukai Allah, ya, yang paling aku sukai. Fa inna ahabbahu ilallah ahabbuhu ilayya. Maka sesungguhnya kondisi apapun yang paling disukai Allah untukku, maka itulah yang paling aku sukai.
Ini makom fana namanya. Terpusat kepada Allah. Nah, ini ma'rifat yang sejati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian saya baca lagi, ada sebuah kitab Al-Muslimun Bainal Waqi' wat Tajribah. Al-Muslimun Bainal Waqi' wat Tajribah. Karya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Orang yang fana kepada Allah, terpusat kepada Allah, maka dia ketika berinteraksi sosial itu, yang kepribadiannya ma'rifat kepada Allah, itu interaksi sosialnya juga ada pengaruh pada kekuatan mentalnya, ya. Ini masalah yang kedua ini. Al-Muslimun Bainal Waqi' wat Tajribah. Di halaman 45-46 ada seorang mengajar di Damaskus, dan orang ini menyampaikan kepada bangsa rakyat Damaskus supaya tidak membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa pada zaman Bani Umayyah. Ini tentu pada zaman Bani Umayyah. Ketika dinasti Umayyah di Damaskus, kedoliman terjadi, orang ini seperti perpanjangan dari pemerintah supaya rakyat pasif, janganlah melihat, tidak usah bicarakan kesalahan-kesalahan, kedoliman penguasa. Dengan cara yang kelihatannya berdakwah. Orang ini mengatakan, u'budu rabbakum. Sudahlah ibadah saja kepada Tuhanmu. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan melakukan kemusyrikan. Wa aqimus shalah. Tegakkan solat. Dirikan solat. Wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Wa ati'ul umara. Taatlah pada pemerintah. Fa in kana khairan falakum. Kalau memang pemerintahnya baik, maka keuntungan, kemanfaatan, berkah untuk kalian. Wa in kana syarran, kalau pemerintahnya buruk, fa alaihim. Biar orang-orang pemerintah yang mendapatkan akibat keburukan. Wa antum minhu bara'. Dan kalian bebas, tidak usah ngurusi. Nah, seperti ini kelihatannya fana kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Tapi ini bukan fana. Tendensius, politis. Orang ini diduga, ya, memihak penguasa. Wa kana sya'bi al-alim hadiran, ketika itu Sya'bi hadir. Fawaqafa, maka Sya'bi berhenti, wa qala lahu, dan mengatakan kepada orang itu, kadzabta, dusta kamu. Jelas, ya? Kemudian saya baca lagi. Di sebuah kitab disertasi doktor, Risalah Jami'iyah, Manhajul Quran Al-Karim, metode Al-Quran yang mulia fi himayatil fitrah al-insaniyah minal inkhiraf, di dalam melindungi naluri manusia, fitrah manusia, penciptaan manusia, minal inkhiraf, dari apa? Inkhiraf itu termasuk kerusakan moral, membeloknya akhlak, ya, dekadensi akhlak moral, membeloknya etika, rusaknya akhlak. Dr. Ibrahim bin Salimillah Al-Hazimi, saya baca, di antara yang menyebabkan fitrah manusia ini membelok adalah al-ghulu, melampaui batas. Nah, jadi kalau kita ma'rifat kepada Allah,
jangan sampai terjebak pada hulu, melampaui batas. Sufisme, tasawuf, yang jangan sampai melakukan gulu, melampaui batas, ekstrim secara keyakinan, ekstrim secara tindakan, ekstrim secara ibadah, itu juga tidak boleh. Melampaui batas dalam akidah, melampaui batas dalam muamalah, ya, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan manusia, melampaui batas dalam beribadah. Hulu tidak boleh. Ini termasuk min asbabi fasadil fitrah di halaman 145 di kitab Manhajul Quran Al-Karim fi himayatil fitrah al-insaniyah minal inkhiraf, disertasi Dr. Ibrahim bin Salimillah. Min asbabi fasadil fitrah, di antara faktor-faktor rusaknya fitrah, wan khirafiyah, dan terbeloknya fitrah, istidadua, kesiapan fitrah, an-nafsiyu, yang berpotensi dari nafsu, bersedianya an-nafsiyu, kesiapan fitrah secara nafsu, lil ghulu, pada melampaui batas. Waqad alima syaitan, dan sungguh setan tahu, annahu madkhalun, bahwa ghulu, melampaui batas itu jalan masuk, yumkinud dukhul, yang memungkinkan mudahnya masuk, ala nafsil basyariyah, atas jiwa manusia, minhu, melalui hulu. Melalui hulu. Maka seperti ini, dalam satu peristiwa di halaman 146 dari kitab ini, ketika Abdullah bin Abbas mencarikan kerikil-kerikil di Musdalifah yang diberikan kepada Nabi SAW untuk melempar jamarat, itu Abdullah bin Abbas berusaha melampaui batas untuk mencarikan kerikil yang standar, bisa dibuat pelantengan, bisa dibuat ketapel, hasal khadfi, bisa dibuat ketapel. Padahal ajaran Islam asal kerikil, tidak harus kerikil yang bisa dibuat ketapel. Nah, Abdullah bin Abbas ini mencarinya kerikil yang spesial di Musdalifah untuk melempar jamrah, kerikil-kerikil spesial untuk ketapel, pelantengan. Apa kata Rasulullah? Wa iyyakumal ghuluwa fid din. Dan hati-hati, awas, takutlah kalian akan melampaui batas dalam agama. Tidak ada paksaan untuk mencari kerikil-kerikil yang seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan di sini di halaman 147 mengatakan halakal mutanatti'un 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Rusaklah orang-orang mutanatti'un. Apa? Al-muta'ammikun, terlalu mendalam-dalam. Al-ghulun, ekstrim. Al-mujawizun al-hudud, melampaui batas. Fi aqwalihim, di dalam ucapannya. Wa af'alihim, dan perilakunya. Ucapan-ucapannya dan perilakunya. Jadi ma'rifatlah kepada Allah dengan standar yang pertama sudah bagus, dengan standar yang tingkat tinggi luar biasa, tapi jangan sampai hulu melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.